Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang masalah yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Jadi nanti akan saya berikan contoh soal tentang turunan fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama adalah mengenai gradien garis singgung. Oke, bisa kalian baca terlebih dahulu. Jadi di sini gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik x, fx adalah nilai turunan pertama fungsi kurva f di titik tersebut. Nah, jadi kata kuncinya adalah gradien garis singgung itu cara mencarinya dengan menentukan nilai turunan pertama fungsi kurva f. Agar lebih paham, mari disimak pembahasan soal berikut ini. Contoh soalnya, diketahui persamaan kurva Y sama dengan fx sama dengan sin 2x. Tentukan gradien garis singgung kurva di x sama dengan pi per 3. Penyelesaian. Jadi bisa kalian perhatikan pada soal, di sini fx-nya atau y itu adalah sin 2x. Saya tulis kembali, jadi di sini fx sama dengan sin 2x. Nah, karena tadi gradien garis singgung berkaitan dengan turunan ya. Ini gradien garis singgung kurva tadi, cara mencarinya tadi kan turunan pertamanya. Jadi kita turunkan fx-nya, f aksen x-nya. Jadi sin 2x kita turunkan, jadinya kan 2 cos 2x. Gradien atau simbolnya adalah M. Jadi nanti kalian bisa membuka kembali materi tentang persamaan garis singgung ya. Jadi M ini adalah simbol dari gradien. M adalah F aksen X-nya kita substitusi, X-nya adalah pi per 3. Berarti di sini pi per 3. Kita substitusikan ke F aksen, jadinya 2 cos 2 dikali pi per 3 sama dengan 2 cos 2 kali 180 dibagi 3 120 ya, 120, jadinya ini 2 dikali cos 120 adalah negatif setengah, kita kalikan hasilnya negatif 1. Jadi gradien kurva Y sama dengan sin 2x di X sama dengan pi per 3 adalah negatif 1. Kita masuk pada contoh soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini menentukan PGS ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3 sin X pada titik berabsis pi per 3. Persamaan garis singgung, jadi PGS dengan diketahui absisnya pi per 3. Penyelesaian. Jadi kita diminta untuk mencari PGS. Jadi untuk rumus PGS sama saja ya dengan yang bentuk aljabar. Ini PGS berarti kita cari dulu, tadi kan diketahui Y nya sama dengan 3 sin X sama absisnya pi per 3. Maka kita cari dulu ordinat. Oke, kita cari terlebih dahulu ordinat atau Y.
gradien atau M. Jadi ini tadi absis itu sama halnya titik X ya. Jadi titik X-nya. Oke, pertama kita cari dulu ordinatnya atau Y. Y sama dengan tadi di soal sudah ada ya, itu kan 3 sin X. Nih, Y-nya 3 sin X. Kita substitusi X-nya, jadinya 3 sin pi per 3 sama dengan 3 sin pi per 3 sama saja 60 derajat. Ini sama dengan 3 kali sin 60 setengah akar 3. Oke, kita kalikan jadinya 3 per 2 akar 3. Nah, saya buat titiknya dulu. Titiknya berarti kan X, Y. X-nya tadi absis pi per 3 ya. Berarti titiknya pi per 3, 3 per 2 akar 3. Selanjutnya kita mencari gradien. Gradien atau M. M sama dengan, ini M gradien ya. M sama dengan F aksen X. Nah, ini Y sama dengan 3 sin X. Ini ya, saya garis bawah ini. Y sama dengan 3 sin X. Y itu sama saja dengan Fx. Ya, ini saya kodai. Y sama dengan Fx. Jadi sama. Otomatis F aksennya kita turunkan itu 3 sin X, jadinya 3 cos X. Tadi gradien berarti otomatis disubstitusi F aksen pi per 3 sama dengan 3 cos pi per 3. Jadinya 3 cos 60 derajat, pi per 3 ya, 180 bagi 3 sama dengan 3 kali setengah, sama dengan 3 per 2. Oke, sudah kita temukan titik dan gradiennya. Tinggal kita substitusi ke rumus PGS, rumus persamaan garis singgung. Jadi untuk rumus PGS, persamaan garis singgung, kurva di titik yang diketahui titik dan gradien loh ya. Jadi untuk rumus PGS yang diketahui titik dan gradien, tadi titiknya pi per 3, 3 per 2 akar 3, sedangkan gradiennya 3 per 2, maka rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, ini rumus PGS jika diketahui titik dan gradien. Kemudian kita substitusi nilai X1, Y1 dan M-nya. Berarti ini Y dikurangi Y1 nya ini ya, 3 per 2 akar 3 sama dengan M-nya ini 3 per 2 dikali X dikurangi pi per 3. Nah, untuk PGS kita ubah menjadi Y sama dengan 3 per 2 dikali X dikurangi pi per 3. Ini pindah ruas kanan, jadinya ditambah 3 per 2 akar 3. Ya, selesai. Itu cara mencari PGS kurva Y sama dengan 3 sin X. Soal selanjutnya, nah ini bisa kalian perhatikan soalnya ini mungkin familiar ya di mata pelajaran fisika tentang kecepatan dan percepatan. Jadi contoh soalnya seperti ini. Sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus itu ya, S sama dengan bla 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 itu. Kalian diminta untuk menentukan kecepatan dan percepatannya.
Oke, kita coba selesaikan. Jadi untuk mencari percepatan kita bisa gunakan rumus turunan. Kecepatan simbolnya apa? V ya, V kecil. V kecil bisa kita cari dengan ds per dt. Maksudnya adalah rumus S tadi kita turunkan terhadap T, jadi diturunkan ya, S aksen lah, bisa dibilang seperti itu. Ini negatif 18 sin 3T ditambah sin kuadrat diturunkan jadinya 2 sin T cos T ditambah T kuadrat diturunkan 2T. Udah selesai ya, 5 diturunkan 0, nggak usah ditulis, tidak perlu ditulis. Ini saya lingkari agar lebih paham. ds per dt itu S diturunkan, ini S nya itu diturunkan. Oke, kita kalikan ini negatif 18 sin 3T 2 sin T cos T. Ini kita pakai rumus sudut ganda ya, 2 sin T cos T sama saja sin 2T. Kecepatan saat T sama dengan pi per 2 detik. Oke, jadi pi per 2 detik ini kita substitusi negatif 18 sin 3 dikali T nya diganti pi per 2 ditambah sin 2 kali pi per 2 ditambah 2 kali pi per 2. Jadi ini kita substitusikan ya, jadi disubstitusikan nilai X nya. Sama dengan negatif 18 sin 3 kali 180 dibagi 2 jadi 270 derajat ditambah sin, ini 2 kita sederhanakan jadinya 180 ya, 180 derajat ditambah 2 disederhanakan tinggal pi. Negatif 18 kali sin 270 kuadran 3 berarti negatif 1 ditambah sin 180 itu 0 ditambah pi. Hasilnya ini 18 ditambah pi. Karena kecepatan jadi satuannya adalah meter per detik atau m per s. Nah, untuk kecepatan sudah kita dapatkan nilainya, kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang B, mencari percepatan. Oke, yang B ini percepatan simbolnya A kecil ya, ini A kecil, jadi sama dengan dv per dt. Maksudnya ini rumus kecepatan diturunkan, yang saya lingkari ini dv per dt ini, maksudnya ini V tadi, ini kan V nya kita turunkan karena dv per dt maksudnya rumus V diturunkan terhadap T. Ini negatif 18 sin 3T kita turunkan jadinya negatif 54 cos 3T ditambah sin 2T diturunkan jadinya 2 cos 2T. 2T diturunkan 2. Pertanyaannya tadi percepatan saat T sama dengan pi per 4 detik.
Ya, jadi ini T-nya pi per 4 kita substitusi ke rumus A. Ya, ini A-nya kita substitusi T-nya tadi, T-nya diganti pi per 4. Kita kerjakan. Ini sama dengan negatif 54 cos 3 kali pi per 4 ditambah 2 cos 2 kali pi per 4 ditambah 2 sama dengan negatif 54 cos 3 kali 180 dibagi 4 135 ya, 135 derajat ditambah 2 cos ini 360 bagi 4 berarti 90 ditambah 2 negatif 54 cos 135 kuadran 2. Ini negatif setengah akar 2 ya. Ditambah 2 cos 90 0. Ditambah 2. Kita sederhanakan, ini dikali jadinya 27 akar 2 meter per detik kuadrat. Maaf, ini untuk video penyelesaian yang kedua ini kurang tepat ya. Jadi ini bukan 27 akar 2 saja, tetapi 27 akar 2 ditambah 2. Nanti bisa kalian perbaiki. Jadi itu 27 akar 2 ditambah 2 meter per detik kuadrat. Ya, karena yang paling belakang itu kan 2 kali 0 ditambah 2. 2-nya masih ada ya. Oke, saya rasa sekian video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.